إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم أرواح آبائه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإلى أرواح آل كل وصحابة والقربة والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أرواح أئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادة الصوفية المحققين وأولياء ونجم سمار وجميع مصنف كتبنا ومؤلف كتبنا خصوصا مصنف مختصر تذكرة الكتب الشيخ عبد الوهاب الشعراني والحضرة شيخ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي ولجميع مشايخنا ومربي أرواحنا خصوصا شيخنا أحمد جزولي ومن يرد جزولي وشيخنا سند جزولي وشيخنا منتهى جزولي وشيخنا فاضل جزولي وشيخنا منيف جزولي وشيخنا محفوظ شراج وشيخنا أحمد محمد وشيخنا جنيد بن دحمان وشيخنا عبد الله بن بخاري وصولهم وقرهم من يتسلم إليهم تعم بركات للجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا اجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل الخير ومن العلماء العاملين الراشدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadiah Fatihah kita tujukan kepada saudara kita Abang Roni yang insya Allah besok akan menjalani terapi pengobatan. Semoga diberikan kelancaran operasinya dan segera diberikan kesembuhan seperti sedia kala, cepat pulihnya. Disifai maroti Roni bin Zaini Ade. Ya Allah, sahil umurahu wa hasil maqasidahu wa sywihi bima radhi syifa'an tam syifa'an la yughadiru syafa'an wa la alama wa la syafi'a illa anta. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Babu basti saubi 'alal qabri inda tafniyah. Halaman 25. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Babu basti saubi. Bermula ini itu bab menerangkan dibibirkannya pakaian alal qabri atas kuburan inda tafni di dalam ketika dimakamkan. Ketika kita memakamkan jenazah mayit, ya agak jarang dipakai ini ya, itu kita tutupin di atasnya kain untuk menutupi agar tidak semua orang bisa melihat ke dalam. Yang ada yang masih berlaku justru malah di pemakaman para anggota ya, kepolisian atau apa, dan yang dibeber adalah bendera merah putih. Padahal itu adalah kesunahan. Kita ada bukan beber kalau kita lebih ke menutupi para pengubur ya, untuk tidak kena tanah ya, pakai ini biasanya tikar. Padahal di atasnya itu sebaiknya itu dibeberkan kain. Bismillahirrahmanirrahim. Rawiya diriwayatkan apa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu taba'a mengikuti siapa Rasul jenazatan pada satu jenazah. Suatu ketika Nabi itu mengikuti sebuah jenazah. Falamma maka di dalam ketika sholat siapa Nabi alaiha atas jenazah. Da'a maka meminta siapa Nabi bisaubin dengan pakaian ya. Basato dalam keadaan membeberkan siapa Nabi alal qabri atas kubur. Jadi
kain dibeberkan di atas kuburan. Faqala, dan bersabda siapa Rasulullah, la tatla'u, janganlah melihat siapa kalian fil qabri, di dalam kuburan, selain daripada orang-orang yang masuk ke dalam kuburan itu ditutupi. Faina, maka sesungguhnya jenazah itu amanatun aman. Sesungguhnya jenazah itu amanatun aman. Baru maka terkadang diperintahkan apa bihi mayit, apa bihi mayit ilan nari, menuju neraka. Terkadang ada tanda di mana jenazah itu ke neraka. Ini yang nanti akan menjadi fitnah bagi orang-orang yang melihatnya. Sesungguhnya kita ketika kita merawat jenazah, apapun yang kita lihat itu adalah sebuah, jika memang adalah hal-hal yang munkar, sesuatu yang makruh gitu ya, tidak disukai, maka kita harus menyembunyikan, kita harus menutupi apapun situasi yang terjadi. Fayusma'u, maka didengar apa suatu salasili, jika memang si mayit ini termasuk adalah orang yang Allah mentakdirnya ke dalam neraka, bisa jadi akan didengar apa suatu salasili, suaranya rantai ya. Dari situ ada suara rantai walaupun rantainya tidak ada. Intaha, sudah selesai apa maruya anna Rasulullah tadi. Wahadil ilatu, bermula inilah ilat, alasan itu tu'ti, memberikan apa hadil ilah anna dzalika, pada sesungguhnya itulah bastus saum, menutup kubur ya, menutup kubur itu layak tasu atau layuh tasu, tidak dikhususkan apa dzalik bil mar'ati, dengan perempuan, tidak melihat jenazahnya perempuan ataupun laki-laki. Mungkin saat Yai atau Syekh Abi Abdillah ini, yang pengarang Tadhkiratul Qurtubi ini, di zamannya ada penutup kuburan, tapi yang terjadi hanya ketika jenazahnya perempuan. Kalau laki-laki tidak. Lagi kita malah sudah hilang dua-duanya. Ya, sudah jarang. Ya tidak apa-apa begitu, karena ini juga bukan termasuk suatu keharusan, tapi kalaupun ada, inilah dalilnya begitu. Kama kila, sebagaimana diucapkan, kama sebagaimana keterangan kila yang diucapkan apa bal yustahabu, akan tetapi disunahkan apa bastu saudi, membeberkan pakaian alal qabri, atas kuburan, dirojuli, bagi laki-laki, wal mar'ati, dan perempuan. Laki-laki dan perempuan dua-duanya sama. Wafi riwayatin, dan itu disebutkan di dalam satu riwayat ukhra yang lain, an Anas bin Malik, yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu, semoga meridai siapa Allah Ta'ala anhu, pada Anas bin Malik, apa anna Rasulullah, riwayat anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala, bersabda siapa Rasulullah, tattoli'u ya, la tattoli'u, janganlah melihat siapa kalian fil qabri, di dalam kuburan. Jadi tadi juga bisa la tatla'u, itu tadi la tattoli'u. Fa inna, maka sesungguhnya jenazah itu amanatun aman, fa'asa ayyahillah, mungkin saja hendaknya turun bil abdi, dengan seorang hamba apa perkara qadarahu, yang mentakdir pada siapa Allah alaihi, atas abad. Bisa jadi seorang yang si mayit tadi mendapat takdirnya Allah minal adabi, jelasnya dari wal ukubati, dan hukuman. Bisa jadi sudah ada bentuk hukuman, bisa jadi bentuk siksaan. Mungkin kenapa kita sudah jarang melihat, bisa jadi karena kita umatnya Nabi Muhammad, atau memang sudah banyak pemakluman, sudah banyak yang diampuni begitu. Artinya
kalau melihat daripada yang sudah kita pelajari, banyak sekali pemberian anugerah Allah terhadap umat Nabi Muhammad, terhadap kita semuanya, tentang pengampunan, tentang sakaratul maut, dan seterusnya yang sudah kita pelajari bersama. Fayura maka bisa dilihat, fayura maka dilihat apa hayatun ular, bisa jadi tuh dulu zamannya Nabi, para sahabat masih kelihatan sesuatu yang makruh pada penguburan jenazah. Hayatul ular saudau yang hitam, mutawakotun yang dikalungkan apa hayatun sauda, biunuki di dalam lehernya mayit atau abd. Aukila atau diucapkan yumaru diperintahkan apa bihi abad ilan nari menuju neraka. Fayusma'u maka didengar apa suatu salah siri suaranya rantai. Ternyata jenazah kita masukkan ke dalam kubur, ruhnya sudah dibawa ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Wasaudau bermula ular yang hitam. Al-madhkuratu yang disebutkan ya a'maluhu, yaitu beberapa amalnya abad atau amalnya mayit, as-sayyi'atu yang buruk. Jadi ular yang ada pada leher daripada jenazah adalah merupakan perbuatan buruknya selama di dunia. Kama sebagaimana keterangan qalau yang mengatakan pada masyafal ulama, para ulama. Fayutasawwaru maka dirupakan likuli insanin bagi setiap manusia apa amalu amalan insan bi suratin di dalam rupa qabihatin yang buruk. Yu'adzabu yang disiksa siapa kullu insan biha dengan surah yaumal qiyamati di dalam hari kiamat. Itu tulisannya qiyamakoti ya. Nah, yaumal qiyamati di dalam hari kiamat. Iya. Waqad haka benar-benar menceritakan siapa Imamul Qurtubi, Imam Qurtubi rahimahullah, semoga merahmati pada Imam Qurtubi, siapa Allah. Anna sahibahu, pada sesungguhnya temannya Imam Al-Qurtubi. Suatu ketika Imam Qurtubi mendengarkan cerita dari temannya, ya, so Abdurrahman nyatanya Abdurrahman Al-Qusri ya. Itu akhbarohu menceritakan siapa Abdurrahman Al-Qusri pada Imam Qurtubi, annahu sesungguhnya Abdurrahman Al-Qusri itu tawalla melakukan siapa Abdurrahman Al-Qusri dafna ba'dil wulati pada mengubur sebagian penguasa. Suatu ketika dia merawat jenazah seorang penguasa. Bil Konstantiniyah di dalam tanah Konstantinia. Falamma hafaru maka di dalam ketika menggali siapa kaum lahu bagi ba'dul wulat. Farahu dan sudah selesai siapa kaum minal hafri dari menggali. Wa aradu dan menghendaki siapa kaum ayudkhiluhu pada hendaknya memasukkan siapa kaum pada ba'dul wulat al-qabr pada kuburan. Ketika manusia sudah menggali kuburan dan hendak memasukkan seorang penguasa yang meninggal tadi yang dirawat oleh Abdurrahman Al-Qusri al-qabr pada kuburan, wa idan dan di dalam ketika aradu ayudkhiluhul qabra bihayatin bertemu dengan ular. Ketika mau dimasukkan di kuburan itu ada ular saudaa yang hitam, dakhilil qabri yang ada di dalam kuburan, di dalam kuburannya ada ular menunggu di sana. Fahabu maka takut siapa kaum ayudkhiluhu pada hendaknya memasukkan siapa kaum pada ba'dul wulad fihi di dalam kubur. Akhirnya bagaimana? Fahafaru maka menggali siapa kaum lahu bagi ba'dul wulad akhara qabrun pada kuburan akhara yang lain. Akhirnya digali lagi di tempat yang lain. Falamma aradu maka di dalam ketika menghendaki siapa kaum ayudkhiluhu pada hendaknya memasukkan siapa kaum pada ba'dul wulad fihi di dalam kubur, wa idan dan di dalam ketika aradu ayudkhiluhu fihi
Bitilkal hayati, bertemu dengan itulah ular. Ternyata sesudah gali lagi ada ularnya lagi. Bihi, di dalam kubur. Falam yazalu, maka tidak henti-hentinya siapa kaum itu yaghfiruna, menggali siapa kaum lahu bagi ba'dul walad ila salasina, sampai 30 apanya kuburan-kuburan. Sampai digali sampai 30 kuburan. Ternyata setiap galian yang dia gali di situ ada ularnya. Wal hayatu, bermula ular itu tataharradu, mengganggu apa? Hayat, lahum bagi kaum fil qabri, di dalam kubur, memperlihatkan diri. Ya, ular tadi tetap ada di sana. Fa ajma'a, maka sepakat apa? Rabbiyun nasi, pendapatnya manusia, ala ayat fanuhu, ya, pada hendaknya mengubur siapa kaum pada ba'dul walad ma'atil kal hayati, beserta itulah ular. Akhirnya ya sudah, mau tidak mau. Bayangin saja kalau di kita gali kuburan itu susahnya, ya bisa 30, berarti kan berapa hari itu, atau secepat-cepatnya gitu kan. Ternyata masih tetap ada ular. Akhirnya sudah, masukin saja, ada ularnya, udah biarin saja, tasliman, karena menyerahkan diri lillahi azza wa jalla, kepada Allah azza wa jalla. Nas'alu, memohon siapa kita, Allah, pada Allah, al-afiyata, pada keselamatan, wasitra, dan pada dihalangi di dunia, di dalam dunia, wal akhirat, dan akhirat. Semoga kita bebas dari hal tersebut, amin. Alhamdulillah, bermula segala puji itu lillahi, milik Allah Rabbil alamin, yang menjadi Tuhannya alam semesta. Babuma, bermula ini bab menerangkan perkara jaa, yang datang apa, ma fi qiraatil Qur'an, di dalam masalah membaca Al-Qur'an, indal qabri, di dalam ketika mengubur, halat dafni, di dalam ketika mengubur, wa ba'dahu, dan di dalam sesudah dafni. Bab ini menerangkan tentang membaca Al-Qur'an di kuburan, baik itu ketika mengubur atau sesudah mengubur. Wa anau, dan sesungguhnya tingkah itu yasilu, sampai ilan mayit, kepada mayit, apa sababuma, pahalnya perkara yukra'u, yang dibaca apa, ma wa yud'a, dan didoakan apa lahu mayit, wa yustaghfaru, dan dimohonkan ampun siapa lahu mayit, wa yutasaddaqu, dan disedekahi siapa anhu, dari mayit. Bahwa pahala kita membaca Al-Quran, pahala doa kita, pahala permohonan ampunan kita, pahala sedekah kita itu sampai kepada mayit. Karena ada siapa, Imam Ahmad bin Hanbal, nyatanya Ahmad bin Hanbal, radhiyallahu, semoga meridai siapa Allah Ta'ala kepada Ahmad bin Hanbal. Itu yaqulu, berkata siapa Ahmad bin Hanbal, idza dakhaltumul maqabir, idza dakhaltum, di dalam ketika memasukkan siapa kalian, ketika masuk siapa kalian, al-maqabirah, pada beberapa kuburan, waqfaqra'u, maka bacalah Fatihatul Kitab, pada surat pembukanya kitab Al-Fatihah maksudnya, wal muawwidataini, dan muawwidatain, yaitu Falaq, An-Nas, wa qul huwallahu ahad, dan qul huwallahu ahad. Waj'alu, dan jadikanlah sawaba dzalika, pada pahalanya itulah Fatihatul Kitab wal muawwidataini wa qul huwallahu ahad, li ahlil maqabiri, untuk penduduk kuburan. Fa innahu, maka sesungguhnya sawabu dzalika, ya, sawabu dzalika li ahlil maqabir, itu yasilu, sampai apa sawabu dzalik, ilaihim, kepada ahlul maqabir. Wakana, dan ada siapa, radhiyallahu, semoga meridai siapa Allah Ta'ala, Ahmad bin Hanbal, anhu, dari Ahmad bin Hanbal. Awalnya Imam Ahmad bin Hanbal ini yungkiru, mengingkari siapa Ahmad bin Hanbal. Sebelumnya Imam Ahmad bin Hanbal ini nggak sepakat, nggak menerima, nggak setuju bahwa pahala doa, pahala Al-Quran, doa, istighfar, dan sedekah itu nyampe qabla dzalika, di dalam sebelum itulah, yaqulu idza dakhaltu, sebelum dia mengucapkan ini, beliau itu termasuk orang yang berpendapat bahwa pahala kita itu nggak sampai, ya, mengingkari usul tsawabi, pada sampainya pahala, minal ahya'i, dari orang yang hidup, lil mauta, bagi orang-orang yang mati. Falamma haddatsau, maka di dalam ketika
mengajak bicara pada Syekh Ahmad siapa bantu siqat, sebagian orang yang adil, sebagian orang yang bisa dipercaya, anak Umar, pada sesungguhnya anak Umar bin Khattab, sesungguhnya Sayyid Umar bin Khattab radhiyallahu semoga meridai siapa Allah taala anhu pada Umar bin Khattab. Sampai kemudian beliau mendapatkan cerita bahwa Umar bin Khattab, dari orang yang bisa dipercaya, bahwa Umar bin Khattab itu also berwasiat siapa Umar bin Khattab idza dufina, di dalam ketika dikubur siapa Umar bin Khattab ayyuqra'ah, pada hendaknya dibacakan inda ra'sihi, di sisi kepalanya Umar, Fatihatul Kitab, pada Fatihahnya kitab. Ya. Tentunya siapa sikot? Nah, orang yang bagi Imam Ahmad bin Hambal bisa dipercaya. Gitu. Makanya walaupun sudah beliau punya pendapat sendiri, tapi karena mendapatkan cerita dari orang yang bisa dipercaya tadi, bahwa Sayyidina Umar itu berwasiat, ya, ketika dia nanti dikuburkan, tolong dibacakan Fatihah kitab, wa khatimata suratil Baqarah, dan penutup surat Al-Baqarah. Roja, maka kembali siapa Ahmad bin Hambal andalika, dari itulah ingkar, muyungkiru tadi, ya. Akhirnya tidak jadi ingkar. Balagona, sampai kepada kita anis Syekh, dari Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Nyatanya Syekh Izzuddin bin Abdissalam rahimahu, semoga merahmati pada Syekh Izzuddin bin Abdissalam, apa anahu, sesungguhnya Syekh Izzuddin bin Abdissalam itu kan ada siapa Syekh Izzuddin itu yungkiru, mengingkari siapa Syekh Izzuddin. Ada lagi orang yang ingkar, yaitu Syekh Izzuddin bin Abdussalam, mengingkari wusul tsawabil qiraati, pada sampainya pahalanya bacaan lil mauta, bagi orang-orang yang mati. Beliau juga mengingkari hal itu. Wa yaqulu, dan berkata siapa Izzuddin bin Abdussalam, qala, berfirman siapa Allah Ta'ala, dalilnya Syekh Izzuddin ini menolak bahwa pahala bisa sampai ke mayit itu adalah wa an laisa lil insani illa ma sa'a, wa an, dan sesungguhnya tingkah itu laisa tidak ada itu lil insani bagi manusia apa illa, kecuali perkara sa'a yang melakukan siapa insan pada ma, ya, bahwa tidak ada bagi seseorang kecuali apa yang dia lakukan, apa yang kita lakukan, ya. Pahala kalau kita sudah menurut dia, ketika kita sudah melakukan sesuatu, sudah meninggal, ya sudah. Kita punya bekal 10-10, 100-100, nggak bakalan bertambah. Tinggal 100-nya itu bagaimana, baikkah atau burukkah, ini gitu. Tapi apa yang terjadi pada Syekh Izzuddin? Falamma mata, maka di dalam ketika mati siapa Izzuddin, ro'ahu, melihat pada Syekh Izzuddin siapa ba'du ashabihi, sebagian dari sahabatnya Syekh Izzuddin. Fasa'alahu, maka bertanya siapa bantu ashabihi pada Syekh Izzuddin, andalika, dari itulah wusul as-sawabi. Jadi sudah dari zaman dulu perbedaan pendapat itu sudah ada. Jadi kalau sekarang kita berharap dengan pengajian kita itu kemudian orang yang ingkar jadi patuh, ya apa namanya, mimpi saja. Kecuali kalau dia memang bertanya kepada kita, kita jawab. Tapi kalau memang kita apa namanya, diajak adu debat tentang sampainya pahala atau itu, perdebatan itu adalah perdebatan yang mubadir, sia-sia saja. Anda percaya, lakukan. Anda tidak percaya, silakan lakukan apa yang Anda yakini. Itu aja. Karena kita juga nggak mewakili. Ya, kita nggak mewakili Nabi, kita nggak mewakili sahabat. Ya. Kita punya dalil, kita menjalankan ini, mereka juga punya dalil, sehingga tidak sependapat dengan kita. Mungkin dalilnya sama, tapi bagi mereka nggak terima dalil yang kita pakai. Ujungnya nanti begitu. Ujungnya kita yang kalah, kita juga akan nurut dia, dia yang kalah juga dia akan nggak nurut kita. Tapi kalau dia kemudian mendengar ini, kemudian kok dia akhirnya pakai, ya alhamdulillah. Tapi bukan untuk ajang debat-debatan. Nah, karena apalagi ini Syekh Izzuddin itu yang dalilnya dia kemudian mengaku bukan ketika beliau hidup. Sesudah meninggal, ada sahabat-sahabatnya yang melihat mimpi orang dulu, ya banyak yang kenyataan kan begitu. Tapi apakah itu menjadi dalil kita untuk bahwa Syekh Izzuddin begini? Ya tidak bisa. Ya. Fasalahu, maka bertanya siapa bantu ashabi pada Izzuddin, miman
Andalika dari itulah masalah usul sawab, ingkar ya, usul sawab. Faqala maka berkata siapa Syekh Uzuddin, qad itu benar-benar kembali siapa saya amat dari sesuatu untuk yang ada siapa saya saya sekarang balik ya, saya taslim kata Syekh Uzuddin, tapi sudah belum meninggal ya. Aku luhu amat untuk dari sesuatu untuk yang ada siapa saya itu, aku luhu mengucapkan siapa saya pada min adami wusuli sawabi, dari tidak adanya sampainya pahala ilal mauta menuju orang-orang yang mati, minal qori dari orang yang membaca, hina ro'a itu di dalam ketiga melihat siapa saya, karena saya Zuddin saat itu sudah melihat wusulahu pada sampainya sawab. Wahana bermula saya itu fil qabri, di dalam kuburan saya baru sadar ketika saya sudah kuburan. Udah gitu aja. Anda nggak percaya kalau pahala pahala itu sampai, ya udah sampai dulu kuburan, nanti saya kirimin Fatihah, nyampe apa tidak ngomong ke saya kan gitu. Wahana bermula saya itu fil qabri, di dalam kuburan, wa ayidu dan menguatkan dalika pada itulah usul sawab apa perkara. Rawahu yang meriwayatkan pada masyafal hafidhu as-salafiyu al-hafidh marfu'an dalam keadaan berupa hadis marfu. Man bermula siapa orangnya itu marok lewat siapa man bil maqabiri, dengan beberapa kuburan, siapapun di antara kalian yang lewat di kuburan, faqara'a maka membaca siapa man qul huwallahu ahad pada qul huwallahu ahad, kemudian kita membaca qul huwallahu ahad ihda asrota dengan 11 apanya marotan bacaannya, kok kita baca al-ikhlas 11 kali. Tuma wahaba, kemudian menghadiahkan siapa man ajru pada pahalanya qul huwallahu ahad ihda asrata marrah lil amwat, kepada para mayit. Uktiya maka diberi siapa man minal ajri dari pahala bi'adadil amwati, dengan bilangannya orang yang mati. Memang secara nas dalil hadis di sini hanya kembalinya kepada pembaca. Siapa yang membaca lewat kuburan al-ikhlas 11 kali, maka dia akan mendapatkan pahala sejumlah orang yang meninggal di situ. Kuburannya ada berapa orang, ya, pahalanya buat kita begitu, sejumlah itu. Di sini tidak menyebutkan pahalanya apa, tapi kalau itu nggak ada manfaatnya, ngapain itu diperintahkan, ngapain itu diamalkan, kan begitu. Makanya kita yakin bahwa termasuk kenapa ada syariat salam gitu. Salam, kalau memang mereka nggak mendengar atau nggak sampai kata makna assalamualaikum, assalamualaikum ya ahlul kubur, kenapa Nabi mengajarkan itu? Kenapa Nabi mendoakan? Assalamualaikum itu kan mendoakan bagi mayit. Kenapa? Padahal itu nggak ada jawabannya gitu kan? Kenapa Nabi mengajarkan itu? Karena ada pengaruhnya salam itu kepada ahli kubur. Kalau hanya manfaatnya kepada orang, bahwa sesungguhnya ziarah kubur itu ya manfaatnya kepada kita nih yang hidup agar semakin ingat kematian. Betul. Makanya ziarah kubur itu sesungguhnya gitu tidak harus kepada saudara. Ya, kuburan siapa saja itu ziarah kubur itu adalah kesunahannya di situ, perintahnya di situ. Ya, yang penting kembalinya ke kita. Nah, kenapa kita kepada saudara lebih kuat? Karena memang ahli kubur mengetahui siapa yang berziarah, siapa yang tidak, begitu. Ya. Untuk kita ambil pelajaran, ya cukup ziarah kubur sama siapa saja. Tapi untuk mereka, itu akan spesial jika memang anaknya, keluarganya, ya, karena nanti di sini ada yang kalwari ilmu tawawis atau muhawis, ya, yang tadilu dakwatan min abihi wa ummihi wa akhihi wa sadiqin lahu dan seterusnya. Wakana dan ada siapa Hasanul Basri, Hasan Basri radhiyallahu taala anhu, pada Hasan Basri itu yaqulu berkata siapa Hasan Basri, man bermula siapa orangnya itu dakhala masuk siapa man al-maqabir pada beberapa kuburan. Faqala maka berkata siapa man Allahumma rabba hadhil ajsadil baliyati,
wal idhamin nakhirati allati kharajat minad dunya wa hiya bika mu'minah Allahumma fa'adkhil 'alaiha rauham minka wa salaman minni. Udah, titik sampai di situ. Allahumma ya Allah robba hadhil ajsadi, yang menjadi Tuhannya inilah beberapa jasad al-baliyati yang rusak, wal idhomi dan beberapa tulang an-nakhirati yang membusuk, allati kharajat yang keluar apa al-ajsad minat dunya dari dunia, wahya bermula ajsad bika dengan Tuhan itu mukminatun beriman. Ya Allah, penguasa jasad-jasad yang sudah rusak dan tulang-tulang yang sudah rusak ini, yang mereka keluar dari dunia dalam keadaan iman. Allahumma ya Allah fa'adkhil, maka masukkanlah alaiha atas ajsad apa rauhan pada rasa enak, rasa nyaman minka dari Tuhan, wasalaman dan pada keselamatan mini dari saya, salam dari saya, kenikmatan dari Tuhan. Kutiba, siapa yang mengucapkan doa ini, kutiba maka ditulis dengan bilangannya ajsad. Berapa jumlah ajsad? Apa hasanatun kebaikan? Apa hasanatun beberapa kebaikan? Qala berkata siapa Imam Al-Qurtubi, nyatanya Imam Qurtubi rahimahullah, semoga merahmati pada Imam Qurtubi, siapa Allah. Faqad ajma'a, benar-benar sepakat siapa ulama, para ulama, ala wusuli sawabi shadaqati, atas sampainya pahala sedekah. Para ulama sepakat bahwa pahala sedekah itu akan sampai lil amwat, kepada orang-orang yang mati. Fakadzalika, maka itu kalau sedekah itu sudah sepakat ulama. Ya, berbeda termasuk Ibnu Taimiyah, ya. Orang yang biasanya dipakai oleh saudara-saudara yang berbeda pendapat dengan kita sebagai kiainya, itu saja berpendapat pahala bacaan Quran atau sedekah itu sampai. Cuman bedanya kalau mereka itu berpendapat sampainya harus diniatkan. Niat bacaan itu kepada mereka dari awal. Kalau kita kan baca dulu, terus pahalanya kita baru hadiahkan. Itu sampai. Nah, sampainya fakadzalika, maka itu sebagaimana itulah usul sawabi sedekah. Al-qaulu bermula pendapat fi qiraatil Quran, di dalam masalah bacaan Quran. Sedekah nyampe sepakat, bacaan Quran tidak disepakati, tapi tentunya sama dengan sedekahan gitu. Sama-sama amal baik. Wa du'ai, dan bacaan doa, wal istighfari, dan permohonan ampun. Id kullu shadaqatin, karena bermula setiap sedekah. Id kullun, karena bermula masing-masing itu sedekahun sedekah, karena bacaan Quran itu ya sedekah, doa ya sedekah, istighfar ya sedekah, senyum sedekah, setiap amal kebaikan kita kan sedekah, ya. Wa yu'aiduhu, dan menguatkan pada qaul apa hadisun hadis, wa kullu ma'ruf, itu sedekahun sedekah. Ada hadis yang mengatakan kullu ma'rufin sedekahun, setiap kebaikan itu sedekah. Nah, maka ketika sedekah pahalanya, berarti juga bisa nyampe pahalanya. Gitu. Falam yukhassu, maka tidak dikhususkan apa sedekah itu sedekah bil mali, dengan harta. Wa kadzalika, dan seperti itulah yu'ayyiduhu hadisun, yu'ayyiduhu menguatkan pada qaul, pendapat yang mengatakan bahwa membaca Quran, doa dan istighfar sampai ke mayit. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, bermula sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini, al mayit itu bermula mayit fi qabri, di dalam kuburannya mayit itu kal ghariqi, seperti orang yang tenggelam, al mughawisi, ya, al mughawisi yang meminta pertolongan. Seorang mayit di dalam kuburnya itu bagikan orang tenggelam yang meminta pertolongan, yang tadiru, yang menanti siapa mayit dakwatan pada doa, talhabuhu, yang menyelamatkan atau yang sampai
apa dakwatan pada mayit min abihi, menantinya dari mana? Min abihi, dari bapaknya mayit, au min akhihi, atau dari saudaranya mayit, au min sodikin, atau dari teman lahu bagi mayit. Seorang mayit itu di dalam kuburannya bagikan orang yang tenggelam, yang minta pertolongan. Yang namanya orang tenggelam minta pertolongan itu dia nggak akan melihat siapa orang yang bisa kemungkinan menolong dia. Yang dia tunggu adalah dakwatan, ya, doa dari bapaknya, saudaranya, temannya. Faidalah hikatu, maka di dalam ketika menemui apa dakwatan pada mayit kanat, maka ada apa dakwah itu ahabba, lebih dicintai lagi kepada mayit minat dunia, dari dunia, wama, dan sesuatu via yang tetap di dalam dunia. Udah, dia yang kalau sampai ada hal yang menyelamatkan dia, itu dia sukai daripada rumahnya dia yang besar, daripada mobilnya dia yang banyak, daripada rekeningnya yang isinya bermiliar-miliar. Saat itu nggak bisa menolong, ya. Tapi apapun bentuknya, pertolongan dari saudaranya, dari temannya yang mendoakan dia, mengirimkan doa, membacakan Al-Quran, ya, bersedekah atas nama dia, itulah yang dia pasti senang sekali. Dan saat itu, berkali-kali saya sampaikan ini, saat itu orang mayit itu sudah tidak lagi menyukai apa yang dia sukai selama di dunia. Dia suka mancing misalkan, ya. Udah, jadi nggak perlu kita itu ke kuburan untuk menghibur dia, kita bawa pancingan. Nih pancingan kamu masih ada, saya pegang, saya gunakan nih. Terus kemudian, oh, alhamdulillah pancing saya masih berguna. Enggak, dia udah nggak suka lagi itu. Atau misalkan dia suka kalau anaknya itu ketika di dunia, dia berharap sekali anaknya itu jadi bos, sukses di dalam urusan dunia begitu. Nah, kamu itu sekolah yang tinggi, jadi kalau perlu jadi menteri. Kemudian kamu terus kemudian datang ke kuburan, kamu beruntung, Pak, anakmu yang pertama sudah jadi menteri beneran sesuai dengan. Udah, dia udah nggak suka itu. Karena sekarang dia benar-benar tahu arti daripada kebaikan yang dia lakukan di dunia, pahalanya apa. Dia benar-benar tahu kesia-siaan yang dia lakukan di dunia, bahayanya apa. Dia benar-benar tahu kemaksiatan sekecil apapun yang dia lakukan di dunia, bahayanya, hukumannya apa, dia udah tahu saat itu. Makanya dia udah nggak suka lagi. Mentang-mentang dia suka minum, kita bawa arak, misalkan, kita siramkan ke kuburannya. Malah dia menjadi benci sekali sama itu, karena itulah dia, gara-gara itulah dia digembleng, dia di dalamnya digada terus setiap hari, ya. Atau misalkan dia suka lagu gitu, ya, dia suka penyanyi, terus kita datang ke sana nggak bacain Quran, tapi kita nyanyikan lagunya dia, ya, dia penyanyi apa, terus lagunya ini lagu kenangan sama kita. Bisa jadi gara-gara lagu itu malah dia lagi dihukum di sana. Ya, misalkan gara-garanya rasa cintaku memberanikan diriku untuk, misalkan isinya untuk apa namanya, menjauhi dari nasihat guruku atau nasihat para kiai. Misalkan ternyata begitu, ya. Makanya doa, mau bagaimanapun dia hidup di dunia, sejahat apapun dia, ketika dia kubur kemudian kita bacakan Fatihah. Fatihah yang kita kirimkan menjadi yang paling dia sukai daripada dunia dan seisinya, ya. Wa ma fiha wa anna hadayal ahya wa anna hadayal ahya, dan sesungguhnya hadiahnya orang-orang yang hidup lil amwat, kepada orang yang mati. Hadiah kita kepada mereka itu doa, awal istighfar dan permohonan ampun. Doa kita, istighfar kita itu kepada orang yang sudah mati, itu merupakan hadiah yang paling spesial buat mereka. Di dunia mereka tidak butuh doa kita. Nah, saya nggak butuh doamu, saya butuh THR-mu. Saya nggak butuh, ya, nggak butuh engkau mendoakan ampunan kepada saya. Saya yang penting butuh sekarang mah gimana caranya biar lebaran saya pakai baju baru begitu. Bisa jadi di dunianya begitu,
Ya, tapi ketika dikubur nggak akan butuh itu lagi. Kamu sediakan uang berkoper-koper di dalam kubur, di dekat kuburan, ini duit saya buat kamu misalkan. Ya, aduh saya nggak butuh, yang saya butuhkan adalah ucapan astagfirullah ya min kulli dzambin wa atubu ilaihi, tapi terus kemudian astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astagfirullah li jami ahli kubur, di abi dan seterusnya. Ya, Rabbighfirli wali walidayya, itu adalah kalimat-kalimat yang luar biasa bagi orang yang meninggal. Kita yang hidup mungkin kata-kata itu adalah kata-kata yang ya doa biasa itu mah. Tapi bagi orang yang sudah dikubur itu luar biasa. Ya, Rabbighfirli wali walidayya atau Rabbighfirli wali walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al hayai minhum wal amwat, itu hadiah yang sangat luar biasa. Wahukia, dan diriwayatkan Anil Hasanil Basri, dari Hasan Basri radhiyallahu, semoga meridai siapa Allah anhu pada Hasan Basri, anna imro'atan, sesungguhnya seorang perempuan itu kanat, ada siapa imro'ah, ada pada zamannya Hasan Basri seorang perempuan tu'adzabu, yang disiksa siapa imro'ah, ya, perempuan ini dalam hidupnya terkonfirmasi jelek, ketika meninggalnya juga semua orang hampir menyaksikan ya kejelekannya. Bisa jadi kuburannya bisa terjadi sesuatu fi qabriha, di dalam kuburannya imro'ah. Wa kullu nasi, bermula dalam keadaan bermula semua manusia itu ya rauna, melihat siapa kullu nas dari kepada itulah tu'adzabu fi qabriha, sampai si perempuan tadi ketika di alam kuburnya orang-orang semuanya tahu kalau dia itu disiksa di kuburannya. Nih ya, fil manami, di dalam tidur, semua orang hampir dimimpiin bahwa perempuan tadi disiksa di alam kuburnya. Sumaruyat, maka kemudian dilihat siapa imro'ah ba'da dzalika, di dalam sesudah itulah tuhadzabu fi qabriha, sampai suatu ketika sesudah terkonfirmasi berkali-kali dimimpiin oleh tetangganya, oleh masyarakat ya mayoritas bahwa dia disiksa di dalam kuburnya. Tiba-tiba suatu ketika dia dilihat wahya dalam keadaan bermula imro'ah itu fin naimi, di dalam kenikmatan. Suatu ketika ada yang melihat dia lagi nikmat, berubah begitu. Ya. Fakilah, maka dikatakanlah pada imro'ah dalam mimpinya itu, ma itu apa sabab dzalika, bermula sebabnya itulah fin naim. Apa sebabnya dia tiba-tiba berubah dari yang sebelumnya disiksa? Faqalat, maka berkata siapa imro'ah, marro, lewat bina, dengan kita. Suatu saat ada orang lewat kuburan mereka. Siapa rajulun, laki-laki. Faqara'a, enggak kenal. Faqara'a, maka membaca siapa rajul al-Fatihah, pada surat al-Fatihah. Wasolat, dan membaca sholawat siapa rajul ala nabi, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia membaca Fatihah, membaca sholawat. Wahda, dan menghadiahkan siapa rajul dzalika, pada itulah al-Fatihah wa shollallahu ala nabi, lana, bagi kami. Tentu orang laki-laki tadi membacakan Fatihah dan sholawat secara umum ya. Ahda itu atau Allahumma ba'ats thawabaha ila ahli hadal kubur, hadal maqabir misalkan. Ya, saya menghadiahkan hadiah bacaan Fatihah sama sholawat ini kepada penduduk kuburan ini. Panudia, maka ya wakana, dan ada lana, bagi kami, wakana, dan ada itu fil maqbarati, di dalam kuburan siapa khamsumiatin, 500 wasituna, dan 60, 560 apanya rajulan, laki-lakinya. Di situ ahli kuburnya ada 560 orang. Fil adabi, di dalam siksa, semuanya lagi disiksa. Ya, panudia, maka dipanggil, ya, maka diteriakan apa? Irfaul adzaba anhu. Irfa'u, angkatlah al-adzaba, pada siksaan, anhum, dari khamsumiatin wasituna rajulan. Ya. Atau pada ya itu. Bi barokati sholati hadzal rajuli, sebab barokah daripada bacaan sholawat inilah laki-laki ala Nabi, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya gara-gara bacaan sholawat
ahli kubur yang disiksa sebanyak 560 semuanya diselamatkan, diangkat siksaannya. Wahukia dan diriwayatkan anil Haris bin Minhal, dari Haris bin Minhal, anau semuanya Haris bin Minhal itu qala, berkata siapa Haris bin Minhal, zirtu berziarah mengunjungi siapa saya jabanatan pada satu kuburan. Faghalaba maka menimpa ya alaya atas saya apa an-naumu tidur. Saya tiba-tiba tertidur ketika saya berkunjung ke sebuah kuburan. Fi mihrabin, di dalam pengimaman. Dia itu datang, jadi ada kuburan di pengimaman. Dia lagi ada di pengimaman, tiba-tiba ngantuk. Panumtu maka tidur siapa saya wakana, dan ada itu fihi di dalam mihrab apa kuburan. Pasami itu maka mendengar siapa saya sauta mikmaatin, pada suara apa gada, apa palu gada ya. Saya mendengar ada suara gada min hadidin, dari besi, yudrobo yang dipukul biha dengan mikmah siapa sahibu dzalikal qabri, pemilik itulah kuburan ya. Ada pengimaman, ada dekat kuburannya, kemudian ketika dia tertidur di pengimaman tersebut, dia mendengar ada suara kayak ada orang lagi dipukul pakai gada besi. Wa fi unuqihi, dan itu tetap di dalam lehernya sahibu dzalikal qabr silsilatun, bermula rantai. Wa huwa bermula sahibu dzalikal qabr itu aswadul wajhi, hitam wajahnya, azraqul ainaini, juga yang melotot kedua matanya. Wa huwa bermula sahibu dzalikal qabr itu yaqulu, mengucapkan siapa sahibu dzalikal qabr, ya waili, duh celaka saya. Mada bermula apa sesuatu itu hala turun, apa dhabi dengan saya, apa yang terjadi dengan saya, lawroani, jikalau melihat kepada saya siapa ahlu dunia, penduduk dunia. Kalau sampai apa yang terjadi pada saya itu dilihat oleh penduduk dunia, lama rokiba, maka tidak akan melakukan siapa ahadun, seseorang minhum dari ahlu dunia. Maka kalau mereka melihat, penduduk dunia melihat apa yang terjadi pada dia, satu pun tidak akan yang berani melakukan al-ma'asiyah pada beberapa maksiat. Tidak akan ada orang yang berani melakukan kemaksiatan. Tulip tu diambil siapa saya. Wallahi demi Allah billah dzati, dengan kenikmatan saya itu, dengan kenikmatan fa'u baqatni, maka merusak apa ladzat pada saya. Justru kenikmatan itu yang menyebabkan saya menjadi disiksa. Wabil khotoya, dan dengan beberapa kesalahan, fa'ahraqatni, maka membakar apa khotoya pada saya. Fahal mimuh birin, maka apakah bermula orang yang menceritakan ahli pada keluarga saya biamri, dengan masalah saya. Apakah ada orang yang bisa menceritakan keadaan saya ini kepada keluarga saya? Kalau berkata siapa Haris, akhirnya Haris pastaiqatu, maka terbangun siapa saya mimanami, dari tidur saya, fazangan, dalam keadaan kaget. Saya kaget, terbangun dalam keadaan kaget. Mar'uban, juga dalam keadaan takut ya. Dalam keadaan takut karena habis melihat sesuatu yang luar biasa. Wasaltu, dan bertanya siapa saya. Wasaltu, dan bertanya siapa saya, an ahlihi, dari keluarganya sahibu hadal qabr. Akhirnya saya bertanya, siapa, mana keluarganya? Fawajatu, maka menemukan siapa saya lahu, bagi sahibu hadal qabr, salah sabanatin, pada beberapa anak perempuan. Akhirnya setelah saya tanya, mana siapa keluarganya, mana ada keluarganya, akhirnya dijawab bahwa dia punya 3 orang anak perempuan. Fa akhbartuhunna, maka menceritakan siapa saya pada salah sabanat, bihali abihina, dengan keadaan bapaknya salah sabanat. Akhirnya saya ceritakan keadaan bapaknya kepada anak-anaknya.
Wa akhbartu dan menceritakan siapa saya bidzalika dengan itulah hali abihin atau hali sahibi hadzal qabr ashabahu pada beberapa temannya ashabi hadzal qabr atau hali abihin ya. Akhirnya saya ceritakan juga kepada teman-temannya. Atau maka mendatangi siapa ashab dan salah sabanat dan ashab semuanya pada datang ila qabri menuju kuburannya ashab sahibi hadzalikal qabr. Akhirnya mereka datang ke kuburannya ziarah wa bakau dan menangis siapa salah sabanat wa ashab wa sa'alu dan meminta siapa ashab salah sabanat dan ashab Allah Ta'ala pada Allah Ta'ala ayaghfira pada hendaknya mengampuni siapa Allah lahu bagi sahibi dzalikal qabr ya. Falamma kana maka di dalam ketika ada apa tingkah itu pada ayamin di dalam sesudah beberapa hari akhirnya sesudah beberapa hari nuntut tidur siapa saya bijani bi qabri di dalam sebelahnya kuburannya sahibi dzalikal qabr. Faraitu maka melihat siapa saya pada sahibi dzalikal qabr. Akhirnya tertidur lagi, mimpi lagi bihayatin di dalam keadaan hasanatin yang baik. Akhirnya sesudah beberapa hari mimpi lagi tapi sudah berbeda keadaannya. Wa ala ra'si dan itu tetap atas kepalanya sahibi dzalikal qabr. Tajun bermula mutiara tahta apa namanya? Kalau raja itu apa? Mahkota, apa tajun bermula mahkota yang tofu yang menyambar al-basor pada beberapa mata, yang menyilukan mata begitu. Wa firijlaihi dan itu tetap di dalam dua kakinya sahibi dzalikal qabr na'lani bermula dua sandal min dahabin dari emas, sudah pakai sandal emas. Waqala dan berkata siapa sahibi dzalikal qabr jazakallahu ta'ala anni khairan. Akhirnya dia mengucapkan jazakallahu ta'ala, jazaka semoga membalas pada kamu siapa Allah Ta'ala anni dari saya khairan pada kebaikan haitsu a'lamta di dalam sekiranya memberitahukan siapa kamu bi dengan saya banati pada anak-anak saya wa ashabi dan pada saudara-saudara saya hatta istaghfaru sehingga memohon ampunan siapa banati wa ashabi li bagi saya wada'u dan mendoakan siapa ashabi wa banati li bagi saya. Nah, sampai akhirnya mereka mendoakan memohonkan ampun sehingga itu sahibu dzalikal kubur itu akhirnya berubah keadaan yang tadinya disiksa menjadi dalam keadaan yang luar biasa. Wal hikayat itu bermula beberapa cerita fidzalika di dalam itulah dufulus sawab atau wusulus sawab itu kasiratun banyak cerita yang seperti ini. Masyhuratun juga masyhur di kutubir raqaiq di dalam beberapa kitab yang lembut. Wallahu bermula Allah itu a'lamu lebih mengetahui siapa Allah. Kelas cukup ya. Babu maja bi anal mayyita yudfanu bil ardil lati khuliqa minha. Ini bab tentang mayit dikuburkan itu dari tempat di mana kita diambil dari tanah ya. Yang mana kita misalkan kok dibuatkan bahan-bahan dari tubuh kita itu dari tanah Mekah, kita akan meninggal dan dikuburkan di sana. Kita kok diciptakan dari tanah kampung, kita akan meninggal dan dikuburkan di kampung. Ketika kita memang di sini, kita akan meninggal di situ. Walaupun itu nggak akan ada hubungan sama sekali, kita nggak pernah ke sana. Allah akan membuat sebuah alasan agar kita nyampe ke tempat di mana kita memang diciptakan dari sana. Ya, saya tidak berpikir untuk bisa tinggal di Jakarta. Nggak tahu apakah tanah saya dari Jakarta, apa tanah saya dari mana. Bagaimana kisah Nabi Sulaiman, ya, seorang itu dibuat dari tanah gunung Himalaya. Dia harus meninggal di sana, tapi detik sebelum itu, begitu, dia masih ada di hadapan Nabi Sulaiman. Nah, malaikat itu ngeliatin aja sambil heran.
Sampai akhirnya tiba-tiba dia meminta kepada Nabi Sulaiman suruh mengirimkan angin membawa dia ke gunung itu. Sesudah sampai di sana tertawalah si malaikat maut. Kenapa kamu tertawa, kata Nabi Sulaiman? Karena saya itu harusnya mengambil nyawa dia itu di sini, tapi detik ini dia masih di sini. Ini gimana ceritanya dia bisa sampai sana? Tiba-tiba dia sendiri minta sama Nabi Sulaiman ngirim, ya udah tinggal begitu. Kita itu begitu. Itu baca fi anal maita yudhul ardi. Insya Allah ketemu bulan Syawal kalau kita diberikan sehat dan seterusnya. Ini malam yang terakhir ya untuk bulan Ramadan ini. Untuk mulainya nanti kita informasikan kapannya di grup ya. Kurang lebihnya minta maaf. Jadi tolong syafaat Rasulullah wa salamatina wa salamati ahli baitina wa salamati dzurriyyatina ila akhir dzurriyyah wa li syifai Bang Roni ya. Ismi maradu syifaan taman la yughadiru saqama wa la alama wa la syafa'a ila anta al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu ta'ala 'an sadati ashabi Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Wa lakal hamdu mata tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdina biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وذكرنا ما نسينا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ونسألك اللطف والعافية والتوفيق للتمسك بكتابك وللعلم به وللفهم فيه وللعمل إلى ما أرشد إليه مع حسن الخاتمة وحسن العاقبة في الأمور كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بالإيمان وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم يا كريم نسألك أن تحيينا وتميتنا وتبعثنا على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم كما أحييتنا عليها وأميتنا عليها غير مفتونين ولا ضالين ولا مضل ولا مغير ولا مبدل وأن تزمنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم خالق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان. اللهم انصرنا غدا مع زمرة أهل السنة والجماعة ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والعارفين بك والمقربين عندك وحسن أولئك رفيقا. اللهم يسر لنا متابعتهم وأتم لنا بركاتهم وأوصل إلينا فتوحاتهم وألحقنا بهم وأسرنا بزمرتهم واهدنا هداهم وسلكنا طريقتهم. اللهم وارحمنا باستجابة دعواتنا وقبول أعمالنا وتيسير أمورنا كل برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وصل على